Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang saya cintai. Kali ini kita bertemu kembali ya dalam mata pelajaran prakarya, terutama untuk anak-anak kelas 9. Sekarang kita masuk ke materi yang baru karena kalian sudah kelas 9. Ini kalian di kelas 9 mendapatkan aspek kerajinan untuk materi yang pertama. Nah, materi yang pertama ini di bab kerajinan berbasis media campuran. Adapun materi ini, nah ini peta materi di bab kerajinan berbasis media campuran. Yang pertama, ya, di sini kalian nanti mempelajari prinsip kerajinan berbasis media campuran, kemudian jenis dan karakteristik kerajinan berbasis media campuran. Nah, untuk prinsip-prinsip nanti kamu mempelajarinya. Nah, itu secara keseluruhan ya. Ada yang menyederhanakan atau menggayakan bentuk, deformasi dan lainnya. Nah, kemudian merubah bentuk. Nah, tanpa menyebabkan untuk prakteknya ada K3, ini keamanan dan keselamatan kerja serta kebersihan. Nah, kemudian di jenis dan karakteristik nanti yang kamu pelajari ada batu, logam, plastik, kayu, dan keramik. Ini bahan-bahan yang nantinya akan kita pelajari di materi kerajinan berbasis media campuran. Kemudian untuk produknya, nah, dan prosesnya ini nanti kan dinilai dari nilai praktek ya. Dimulai dari bahan kerajinan berbasis media campuran, kamu harus paham itu. Kemudian alatnya apa saja, kemudian produk kerajinannya, kemasan, serta contoh kerajinan berbasis media campuran yang nantinya akan kalian pelajari satu persatu. Nah, untuk materi di pertemuan kali ini nanti akan Pak Bagus kenalkan apa sih itu kerajinan berbasis media campuran. Nah, apakah beda dengan kerajinan yang sudah kita pelajari di kelas 7 dan kelas 8? Nah, adapun tujuan pembelajarannya di bab 1 ini bisa kalian lihat. Yang pertama, menyatakan pendapat tentang keragaman karya kerajinan berbasis media campuran sebagai ungkapan rasa bangga serta sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan dan bangsa. Jadi kamu harus bersyukur gitu ya. Yang kedua, memahami pengertian sejarah jenis sifat dari karakteristik kerajinan berbasis media campuran berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Yang ketiga, mengalami teknik pengolahan, prinsip perancangan, prosedur pembuatan dan penyajian atau kemasan kerajinan berbasis media campuran berdasarkan karakter yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan wilayah setempat. Nah, yang keempat, merancang, membuat, menguji, dan mengkomunikasikan produk kerajinan berbasis media campuran daerah setempat berdasarkan teknik dan prosedur tepat berdasarkan orisinalitas, ide, dan cita rasa estetis diri sendiri dengan disiplin dan tanggung jawab. Nah, keempat tujuan ini yang harus kamu pahami yang nantinya akan kamu capai di bab 1 ini ya. Selanjutnya, nah, kita flashback dulu ke kerajinan di kelas 7 dan kelas 8 ya, sambil mengingat-ingat lagi karena kamu sudah liburan terlalu lama. Nah, masih ingat kerajinan di kelas 7 itu apa? Ya, tepat sekali. Kalian di kelas 7 itu kerajinannya mengenai serat. Ya, di semester 1 mengenai serat. Kemudian ada bahan lunak. Di kelas 8 ada bahan lunak dan bahan keras. Yang di situ kalian pelajari di bahan lunak maupun keras ada yang namanya alami dan buatan. Ya, diingat-ingat kembali agar nanti ketika kamu masuk ke materi ini kamu bisa melanjutkan dengan mudah ya, karena masih ada hubungannya dengan materi kerajinan di kelas 7 dan kelas 8 seperti itu. Next ya. Ya, apakah kamu pernah melihat jenis karya seperti ini?
Coba kamu pahami dulu gambar yang A, ini gambar wayangan ya, coba kamu perhatikan. Yang B juga kamu perhatikan, ini kira-kira gambar apa. Yang C gambar apa, dan yang D itu gambar apa. Nah, ini nanti silakan nanti kamu bisa setelah melihat video ini kamu memasukkan jawabannya di link form yang telah Pak Bagus sediakan di kolom deskripsi maupun nanti disertakan di Google Classroom. Nah, kamu amati dulu, bisa kamu tulis di buku kamu masing-masing. Nah, kira-kira yang A itu gambar apa? Kamu lihat, tulis pendapatmu ini berdasarkan sudut pandang dari bahannya. Kira-kira yang A itu bahannya dari bahan apa? Bisa kamu amati dari bahan apa. Yang B itu kira-kira bahannya dari bahan apa saja. Yang C dari bahan apa saja. Yang D dari bahan apa saja. Nah, setelah kamu mengamati, kira-kira di A, B, C, dan D itu terdapat beberapa macam bahan, jenis bahannya. Nah, silahkan kamu tuliskan, kamu isi di form yang telah Pak Bagus sediakan. Linknya ada di deskripsi video ini. Jadi nanti tolong jangan di skip videonya. Materi yang akan Pak Bagus sampaikan itu nanti ada beberapa pendapat yang harus kamu sampaikan ya mengenai materi kerajinan berbasis media campuran. Nah, dilihat secara geografis, kerajinan yang ada di Indonesia ya, kalau kamu mencermati, Indonesia itu sebagai negara kepulauan sekaligus yang merupakan negeri bahari ya. Disinilah Indonesia itu sangat kaya adat dan istiadat. Karena itu kekayaan bendawinya pun amat banyak dan beragam ya. Budaya yang lahir dari suku-suku bangsa yang tersebar di bumi Nusantara juga cukup banyak dan memiliki kesamaan ciri maupun pencitraannya, yaitu citra sebagai milik bangsa Indonesia yang khas dan kental dengan kekayaan budaya dan tradisi. Semua ini patut kita syukuri sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Nah, makanya kita harus mencintai kekayaan yang dimiliki oleh negeri kita sendiri. Kalau kata yang di iklan itu, cintailah produk-produk dalam negeri. Apalagi kalian ini sebagai generasi penerus bangsa ya. Nah, terus apa sih sebenarnya itu kerajinan berbasis media campuran? Nah, apakah beda dengan kerajinan yang sudah kita pelajari? Nah, kita simak ya. Kerajinan berbasis media campuran adalah kerajinan yang dibuat dengan tujuan merubah bentuk sebuah benda yang dominan terbuat dari satu jenis bahan kini dipadukan dengan yang lainnya menjadi lebih menarik, baik tanpa menghilangkan fungsi aslinya ataupun mengganti fungsinya. Jadi di sini tuh ya, suatu kerajinan yang dibuat dengan dipadukan dengan bahan lainnya agar menjadi lebih menarik. Jadi ada dua bahan yang dijadikan sebagai bahan utama. Ya. Sampai sini paham belum? Jika belum paham, nanti bisa ditanyakan di kolom komentar. Baik di kolom komentar video ini maupun di Google Classroom. Silahkan boleh mengchat pribadi di Google Classroom. Chat privat ya. Nah, tadi kita kan membuat kerajinan berbasis campuran itu ada dua bahan utama. Nah, bahan yang digunakan bahan apa? Utamanya bagaimana?
Bahan yang digunakan dapat berupa bahan alam dengan bahan alam. Alam dengan alam, sebagai contoh, misal kayu dipadukan dengan rotan. Sama-sama dari bahan alam. Nah, atau bahan buatan dengan bahan buatan. Sebagai contoh, kaca dipadukan dengan karet. Sangat bisa. Nah, dapat pula terdiri dari bahan alam dan buatan. Ya, bahan alam dan buatan. Sebagai contoh berarti misal ada kayu ya dipadukan dengan resin menjadi gantungan kunci. Mungkin yang pas dulu kelas 8 pernah kalian buat ya mengenai resin. Nah, pada prinsipnya kerajinan yang dibuat media campuran itu tujuan utamanya untuk memperindah penampilan bentuk, warna, tekstur, dan volume dari sebuah kerajinan. Nah, utamanya tuh ini, yang namanya kita mau buat kerajinan ya harus indah, agar lebih menarik daripada sebelumnya, seperti itu. Nah, terus apa sih manfaat ketika kita mempelajari materi ini? Ya, dengan mempelajari materi ini, kita nantinya diharapkan dapat mengembangkan kreativitas loh. Terus bagaimana mengembangkan kreativitasnya? Padahal kita tidak bertemu. Nah, dengan mengembangkan kreativitas pada saat-saat seperti ini, nanti kita akan pelan-pelan ya mencoba membuat produk yang sederhana, di mana produk itu mempunyai dua bahan, kerajinan bahan alam atau kerajinan bahan buatan yang dipadukan. Nah, menjadi karya yang lebih inovatif dan unik. Jadi nanti kita lebih mengembangkan kreativitas. Nanti kalian bisa mencari referensi dimanapun, di internet maupun di media yang lain. Ya, sebagai langkah awal dapat dilakukan penggalian informasi ya, berbagai sumber referensi mengenai produk kerajinan yang telah menggunakan media campuran sebagai bahan utama. Kayak di buku siswa itu ada ya, bisa kalian baca-baca ya. Ini baru pengenalan di materi ini agar kedepannya itu lebih mudah kalian dalam mencerna materi ini, seperti itu. Nah, sekarang kalian mengapresiasi karya kerajinan, ya. Nah, di sini ada dua gambar, ya. Produk-produk kerajinan berbasis media campuran yang terbuat dari bahan kayu, batu, logam, dan cukup berbasi. Nah, di sini silakan kalian amati gambar dua ini. Kira-kira gambar ini tuh menceritakan tentang apa? Terbuat dari apa, bahan utamanya apa, dan namanya apa, fungsinya sebagai apa. Nah, nanti akan ada di kolom deskripsi, linknya nanti Pak Bagus sertakan. Ini jawaban ini menyambung dari jawaban pertanyaan yang sebelumnya. Jadi nanti satu form, satu link untuk menjawab pertanyaan yang tadi dan yang ini. Ya. Tuh, jadi ada follow up, Pak Bagus mengajarkan ke kalian, kalian juga ada timbal balik dengan Pak Bagus. Jadi Pak Bagus tahu kira-kira kalian sudah memahami, mengikuti atau tidak, seperti itu. Nah, kamu cukup menulis apa kesan yang kamu dapatkan setelah melihat dua gambar ini, ya, dengan menyertakan terbuat dari bahan apa saja, gambar yang di sini dan yang di sini, seperti itu. Nah, terus kemudian tahukah kamu apa maksud dari pembuatan kerajinan yang dibuat dengan strategi perubahan seperti mengubah bahan berbasis media campuran? Nah, ini ada beberapa alasan yang dapat kalian kemukakan. Jadi
Yang pertama, adanya kekurangan bahan baku atau manfaat bahan baku yang tidak banyak jumlahnya. Jadi, ada bahan yang satunya itu sedikit, kemudian dikolaborasikan dengan bahan yang jumlahnya banyak. Jadi, bahan yang sedikit itu lebih bisa bermanfaat dan berfungsi lagi. Kemudian, yang kedua, menghindari bentuk yang monoton. Bentuk yang monoton ini maksudnya itu bentuk yang kalau misal kayu, kerajinan kayu seperti itu saja. Padahal kan kayu bisa dikolaborasikan dengan bahan-bahan yang lain, baik alam maupun buatan. Nah, seperti itu. Tujuannya agar meningkatkan estetika dan menarik. Yang ketiga, meningkatkan estetika nih yang tadi saya sampaikan. Jadi penting ya. Di sini media bahan campuran itu tujuannya untuk meningkatkan estetika tampilan produk agar lebih menarik ya. Kemudian yang keempat, agar lebih terlihat modern karena dapat disukai oleh semua kalangan. Yang namanya kerajinan juga sama seperti teknologi, harus diupdate agar tidak ketinggalan zaman. Namun beberapa kerajinan tertentu itu harus dilestarikan sesuai dengan aslinya ya. Seperti kerajinan yang zaman dulu, seperti kerajinan ukir misalnya. Kerajinan ukir itu dipertahankan karena originalitasnya. Namun dengan seiringnya waktu, kerajinan ukir itu dimodifikasi dengan bahan-bahan yang lain untuk menarik kalangan zaman sekarang. Jadi tidak menutup kemungkinan apa yang telah kalian pahami di sini, semoga nanti dapat bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.